Oke, baik lagi di Prime Talk. Kali ini saya bakal ngobrol sama Pak Darmansyah namanya. Beliau dari Palu, jauh-jauh dari Palu datang ke Jawa Barat, tepatnya di Purwakarta buat belajar bisnis Best Corporation. Nah, kali ini saya bakal ngobrol banyak dengan Pak Darmansyah. Jadi langsung aja. Pak Darmansyah, gimana kabar? Merdeka. Merdeka, luar biasa. Ini alhamdulillah sehat ya. Wah, ini auranya beda ini auranya. Aura positif. Insyaallah. Amin. Oke Pak, langsung aja nih. Ini kan perihal bisnis Best Corporation ya. Ya. Sebelum masuk ke situ, boleh nggak sih Pak Darmansyah ngasih tahu sebelum masuk di Best Corporation itu pekerjaan Pak Darmansyah itu apa? Ya, sebelum saya memutuskan berbisnis menjadi reseller di Best Corporation Syariah ini, awalnya saya karyawan. Kalau di instansi pemerintahan namanya kayak honorer atau kontrak lah. Oke. Di salah satu instansi yang ternama di Indonesia ini. Banyak orang yang teman-teman yang teman sejawat tuh ingin masuk di sana, di instansi tersebut, yaitu di Badan POM, saya sebut aja. Oh, Badan POM. Ya, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palu. Oke. Gitu kan. Nah, kerja di BPOM berarti kan? Betul. Kenapa dari BPOM yang menurut saya sih lumayan bagus ya, instansi negara kan gitu kan? Betul. Nah, kenapa dari BPOM tiba-tiba mau berbisnis di Best Corporation? Nah, sebelumnya waktu saya sebenarnya tuh saya sambil kerja dan menjalankan bisnis ini juga sebelumnya. Oke. Itu dari 2000 berapa tuh ya, saya sambil kerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan sambil saya jalankan bisnis Best Corporation Syariah ini. Dan hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk resign agar bisa lebih fokus untuk menjalankan bisnis reseller Best Corporation Syariah ini, Kang. Oke. Berarti sebelum maksudnya gini, berarti ketika pas di BPOM itu udah daftar Ya. Best Corporation berarti? Ya, sambil jalan. Nah. Sampai akhirnya memutuskan buat resign. Biar lebih fokus nih. Biar lebih fokus. Emang sebelumnya nggak fokus dua-dua gitu? Ya, sebenarnya fokus, bisa dikatakan fokus, bisa dikatakan tidak juga, karena kita sambil mengerjakan suatu pekerjaan dan menjalankan bisnis itu secara online juga bisa fokus ataupun tidak. Tapi biar lebih lebih arahnya satu arah begitu. Oke. Padahal biasanya tuh banyak orang yang ketika udah kerja di sebuah perusahaan atau instansi manapun, ketika dia pengen nambah penghasilan, itu dia ambil bisnis. Jadi dua-duanya dikerjakan. Nah, ini Pak Darmansyah memilih untuk keluar fokus ke bisnis dibandingkan di BPOM. Padahal kan itu ya banyak lah orang. Contohnya semisal lulusan farmasi, banyak banget orang yang pengen kerja di BPOM. Apalagi kan itu instansi negara besar kan, gitu kan. Nah itu, maksudnya agak aneh juga gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin menarik, yang bikin pada masa tertarik buat fokus di Best Corporation ini? Nah, mungkin kita ketahui bersama ya bahwa ketika kita menjadi karyawan di suatu perusahaan ataupun di instansi itu pasti kita diatur dan pekerjaannya pun ada ini ya, kayak bagaimana ya, harus misalnya pekerjaan hari ini harus diselesaikan, ketika tidak diselesaikan pasti pimpinan akan tagih tuh. Kita sudah pulang nih misalnya, tiba-tiba ada ini nih dari pimpinan, pekerjaan ini harus diselesaikan, otomatis kita harus misalnya kembali ke kantor lagi untuk menyelesaikan pekerjaan, ataupun di rumah kita harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, di bisnis Best Corporation Syariah ini itu ndak ada tekanan, ndak ada paksaan, ndak ada, maksudnya ndak ini ya, fleksibel lah. Fleksibel ya. Kita mau kerjakan, kita mendapatkan hasilnya. Kita ndak kerjakan, kita ndak ada yang
marah juga, nggak ada yang nuntut kita bahwa kamu harus ngomset, kamu harus ini. Nah, dari perusahaan memang nggak ada targetnya dibandingkan nggak ada. Kita yang menargetkan diri kita sendiri untuk mencapai suatu impian-impian kita, gitu kan. Ya, jadi perbedaannya memang cukup signifikan ya. Betul. Di perusahaan ada target, ada deadline yang harus dikejar dibandingkan dengan bisnis based corporation. Memang ada target, cuman targetnya dari diri sendiri. Betul. Bukan dari sebuah perusahaan. Misalnya menjadi reseller di Based Corporation Syariah ini, perusahaan sudah menargetkan bahwa ketika kita mencapai suatu prestasi, nah itu dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita ingin mencapai apa yang kita ingin, apa yang telah disediakan perusahaan, jadi kita harus menargetkan diri juga untuk mencapai prestasi tersebut sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya juga, begitu kan. Oke. Wah, ini menarik ini sih. Dari yang saya kerja di instansi negara terus fokus di Based Corporation, karena memang perbedaannya kita kerja di orang. Meskipun perusahaan Based Corporation ini punya orang, tapi kita lebih leluasa gitu ya, mengatur cara kerjanya juga, bisnisnya juga gitu kan. Kita bisa, misalnya sambil seperti sekarang ini kita sambil nyantai, ngobrol-ngobrol, tapi tetap bisa kita jalankan bisnis Based Corporation Syariah. Nah, ketika misalnya kita bekerja di suatu perusahaan ataupun di instansi negara, kita menjadi karyawan, gajinya kan udah ditetapkan tuh. Iya, betul. Per bulannya udah ditetapkan, misalnya UMR misalnya 3 juta per bulan. Jadi sebagaimanapun prestasi kita di instansi tersebut, tetap gaji kita sekian. Iya, betul. Di PT misalnya di Based Corporation Syariah ini menjadi reseller di Based Corporation Syariah, ketika kita berprestasi, hasilnya akan berbeda. Betul. Nggak ada target bahwa gaji sekian, enggak. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Iya, benar. Tergantung dari diri kita sendiri. Berbeda dengan bekerja di perusahaan. Kita udah diatur gajinya segini, sekian memang udah terjamin gitu ya per bulannya. Dibandingkan dengan berbisnis. Cuman ketika di business based corporation ini kita punya target, terus berhasil menjual produk-produknya, itu bahkan penghasilannya jauh lebih besar. Betul, jauh lebih besar. Kan? Bahkan per hari kita bisa melebihi UMR gaji kita yang di instansi, kan. Itu dia. Iya, memang ini banyak banget orang yang asalnya, ya contohnya ada Kang Algian gitu ya, Kang Algian sendiri. Asalnya karyawan, terus tiba-tiba beralih jadi reseller business based corporation. Nah, itu banyak banget yang asalnya karyawan itu pada berpindah karena memang mulai dari waktunya efisien, bisa diatur sama diri sendiri gitu kan. Terus juga penghasilannya pun ya gimana kita gitu kan. Betul. Iya, luar biasa. Nah, sebelum kita lebih jauh, ini saya lupa nih. Saya ada pertanyaan. Jangan lupa kan. Iya, saya agak lupa. Iya. Agak lupa ini. Ini Pak Darman sebelumnya udah berkeluarga belum sih? Alhamdulillah udah. Udah. Oke, alhamdulillah. Anak alhamdulillah baru 2. Alhamdulillah baru 2. Istri baru? Alhamdulillah 1. Bukan baru 1. Cukup 1. Cukup 1 ya. Betul. Berarti keluarga itu di Palu berarti? Betul, di Palu. Palu itu berarti Sulawesi Tengah ya? Oke, jauh berarti. Dekat, Kang. Cuma 2 jam. 2 jam? Iya. Palu Jakarta 2 jam. Oh iya, kalau Jakarta naik pesawat naik pesawat. Kalau jalan kaki itu habis berapa hari, berapa minggu itu. Jalan kaki. Wah, itu luar biasa. Nah, rela-rela jauh dari Palu ke Purwakarta buat belajar Based Corporation. Nah, ini keluarga nggak marah atau nggak ada penentangan gitu? Alhamdulillah, karena ada dukungan juga ya. Mungkin pada awalnya belum, pada saat mau bergabung ya menjadi reseller di Based Corporation Syariah, mungkin keluarga agak nggak mendukung ataupun karena saya memang belum pernah menjalankan bisnis network marketing, kan. Pernah. Jadi istri awalnya tuh maksudnya
dilarang karena saya belum ada pengalaman di bidang tersebut. Tapi saya yakin dengan diri saya, insya Allah saya pasti bisa, karena saya ada tabungan juga Kang ya, tabungan juga, jadi saya daftar pakai uang saya sendiri begitu Kang. Nah pada saat di awal tuh saya daftarnya tuh paket reguler. Paket reguler. Paginya saya kontek-kontekan dengan guru terbaik kita, mentor terbaik kita, coach terbaik kita itu coach Algian Saputra. Siangnya tuh saya langsung tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir negatif, saya langsung transfer untuk memulai bisnisnya kan. Karena kita modalnya itu bukan untuk uang hangus ya, karena kita mendapatkan produk. Dari itu maksudnya ketika kita ingin memulai jadi reseller, kita harus beranjak produk dulu Kang. Apalagi di paket reguler itu 7,6 juta kan ya? Pada saat saya di awal itu masih 4. Oh masih 4. 4,5. Dapat berapa produk berarti? Berarti dapat 24 produk kalau nggak salah itu. 24 produk berbeda sekarang ini ya? Iya. Reguler 7,6 juta, dapat 42 produk. 42 gitu kan. Berarti tahun berapa itu? Kalau nggak salah itu 2020 akhir. 2020 udah lama, 3 tahun yang lalu berarti. Iya. Wah, berarti masih 4 juta. Produknya 24. Betul. Dan itu pun produknya belum sebanyak sekarang kan? Iya. Dulu tuh kayak belum terlalu banyak. Sekarang sudah banyak update produknya. Oke. Nah itu terus kan berarti atas persetujuan keluarga juga kan berarti kan. Nah, terus ketika begitu tahu resign dari instansi dari BPOM itu sama juga? Sebenarnya begini Kang, karena saya kan tuh sebenarnya lulus P3K ya. Saya ditempatkan di Sorong sebenarnya di Papua. Tapi setelah itu malam saya ajak saya kumpulin keluarga, mertua laki-laki, perempuan dan istri. Saya sampaikan. Nah mereka nggak ada dukungan untuk saya berangkat ke Papua di Sorong. Jadi saya memutuskan, saya kembalikan lagi bahwa kalau begitu saya berarti mau fokus di BS Corporation Syariah. Saya ke Bandung lagi, mereka tahunya saya ke Bandung ya, ke Purwakarta. Berarti saya ke Jawa Barat dulu untuk sambil belajar. Mertua bilang izinkan. Oke, gitu. Jadi saya seminggu kemudian tuh langsung berangkat ke sini lagi Kang, ke Purwakarta. Luar biasa itu. Luar biasa jauh dari keluarga juga. Terus juga bagusnya itu ada obrolan dulu berarti kan ya, dari keluarga itu kan. Berarti memang nggak ada penolakan gitu. Keluarga sangat mendukung gitu kan. Awalnya mungkin ada penolakan, setelah ini mungkin sudah secara bertahap mereka mengerti, paham, sehingga mendukung gitu kan. Oke. Nah itu boleh tahu berapa lama Pak Darmansyah ini kerja di instansi BPOM? Kira-kira berapa lama? Nggak lama sih kan. Berapa? Cuma 9 tahun. Itu lama 9 tahun. Lama ya. Itu 9 tahun lama loh. 9 tahun. Ya, 9 tahun. Terus udah dari 2014 tuh sampai 2000 berapa kemarin? 2022. Wah. 9 akhir 9 tahun. Desember awal 2023. Oke. Dan itu statusnya honorer. Kontrak. Kontrak istilahnya. Tapi kalau di instansi daerah itu honorer. Honorer ya. Kalau di Badan POM kita kontrak. 9 tahun kerja di instansi itu udah dapat apa aja? Boleh tahu? Alhamdulillah dapat gaji. Dapat gaji. Iya. itu pasti kan, itu pasti. Karena kalau kita lihat di business based corporation contohnya Kang Agian ya, 3 tahun itu kan udah dapat rumah. Iya kan? 3 tahun dalam 3 tahun. Nah, di instansi ini alhamdulillah bisa beli ini sih motor, tapi ini kredit. Ya. Ini salah satu apa ya? Tolak ukur atau perbedaan
perbedaan yang signifikan gitu ya ketika kerja di perusahaan dan juga berbisnis gitu. Karena memang saya ingat kata-kata dari Hotman Paris kalau nggak salah tuh, bahwa kalau semisal pengen kaya itu harus berbisnis. Betul. Ternyata bener gitu kan. Pada masa 9 tahun di instansi, dan itu pun kredit motor ya, Pak. Betul, kredit. Itu luar biasa. Nah, kita lanjut ke topik Best Corporation. Di Best Corporation udah jalan berapa lama? Ya, kurang lebih 2-3 tahun. 2 sampai 3 Ya. dari 2020 tadi itu kan? Iya. Ya. 2020. Nah, itu hasil apa sih yang udah pada masa dapat dari Best Corporation? Kalau hasil kayak bonus harian, mingguan, itu alhamdulillah udah saya rasakan kan, sehingga saya bisa berani mengambil keputusan untuk resign. Tidak mungkin saya mau resign kalau nggak ada hasil yang saya dapatkan kan. Nah gitu. Dan insya Allah beberapa poin lagi meraih prestasi yang namanya new leader kan. New leader. Okay. New leader tuh berarti motor ya? Ya, senilai 20 juta. Tuh, insya Allah. Target kapan? Tahun ini kah? Insya Allah bulan ini. Kalau bulan Allah ini. berkehendak, Masya insya Allah. Berarti berapa poin lagi berarti, Pak? Ya, nggak sampai 10 poin lagi lah. Berapa berarti? Pokoknya nggak sampai 10 lah. Nggak sampai 10 tuh poin. di bawah 10 Di bawah atau 10. di bawah 10. Hmm, Oke, berarti insya Allah. ya, Ketika nggak Allah jauh lah. berkehendak pasti. Ya betul betul. Bisa. Betul. Insya Allah. Yang penting kita yakin aja lah. Insya Yang Allah. penting kita yakin terus punya target Betul. juga kan. Karena memang yang namanya berbisnis harus punya target, Ya, apalagi betul. perusahaan udah menyediakan Sudah asetnya. menyediakan, tinggal bagaimana kita untuk mengambil yang telah disediakan, menggapai yang telah disediakan oleh perusahaan. Betul, Gitu. betul. Nah, lanjut nih. Ya. Dalam berbisnis pasti kan butuh proses. Hmm. Ada nggak sih perasaan pada remaja ketika gabung di Best Corporation ini ragu? Kalau saya ragu dari awal, ini Kang, saya nggak berangkat ke sini. Oke, bener juga ya. Kalau saya ragu, nggak mungkin saya ambil paket reguler. Iya. Sedangkan tabungan saya itu pas-pas, jadi belum cuman berapa tuh, nggak sampai 5 juta lah tabungan saya pada saat itu. Dan saya memutuskan untuk ambil paket reguler. Setelah itu, setelah sebulan kemudian saya gajian, saya langsung daftarkan juga istri itu. Oh, istri Kalau saya daftarin juga? kalau saya ragu nggak yakin, istri nggak mungkin saya daftarkan juga. Oh, jadi istri itu udah didaftarin juga. Betul, Paket masih basic. paket Karena basic. iya, pada saat itu kan saya gajian, saya langsung daftarkan juga. Pada saat waktu itu basic tuh masih 1,6. Oke. Mungkin itu Kang. Pada masa istrinya pun didaftarin, tapi paket basic juga udah lumayan Ya, lah segitu mah 2,6 juta dapat 14 produk, Iya. dapat kesempatan dapetin aset juga satu Betul. kali satu kali. Nah, terus istri berarti jalan juga berarti? Apa Ya, gimana? saya yang jalankan saya di istri. Oh, jadi pada masa ngejalanin dua-duanya gitu ya? Iya, saya jalan dulu. Istri mah support Walaupun system gitu. Istri biasanya juga mengenalkan ke teman-teman di tempat kerjanya Oke. ataupun di teman-temannya, gitu juga. Wah, ini bagus ini, istrinya ngedukung. Wah, itu bisa jadi pembuka jalan rezeki juga ya, Ya mudah-mudahan ya. Allah, amin. Amin. Nah, terus kerja kan di BPOM. Nah, ini ada pertanyaan menarik yang saya juga banyak lihat seliweran di media sosial terkait produk dari Best Corporation. Nah, bagaimana produknya? Pasti kan Namanya. paham kan soal BPOM kan? Nah, Yang namanya produk itu kan berarti harus ada legalitasnya lah. betul. Apalagi kan harus memang Ya, kalau tercantum produk-produk juga kan? minuman dan makanan ya. Ya. Nah, Penilaian Pak Darman mengenai produk Best Corporation itu bener nggak sih udah tercantum di BPOM-nya gitu? ini menarik nih. Nah, gimana tuh? Pada saat di awal saya tuh bukan melihat legalitas perusahaan, Oke. izin-izin perusahaan, Oke, apapun sertifikat yang didapatkan oleh perusahaan. Hmm. Saya di awal itu bergabung melihat legalitas produknya. Oke. Saya cek, oh produk ini, oh betul ada di sistem, ada terdaftar, terregistrasi.
sudah ternotifikasi di Badan POM. Produk-produk makanan minuman itu saya cek semua, Kang. Sebelum saya memutuskan untuk bergabung menjadi reseller di Best Corporation Syariah ini. Nah, saya cek, alhamdulillah ada semua. Nah, otomatis suatu produk ketika izin edarnya dikeluarkan, diterbitkan, otomatis perusahaannya sudah legal. Tidak mungkin suatu produk dikeluarkan kalau pabrik ataupun perusahaannya tidak legal. Oke. Jadi otomatis ketika produknya sudah legal, otomatis perusahaan ataupun pabriknya legal dong. Begitu, Kang. Berarti yang Pak Darmansyah lihat itu di awal-awal bukan hanya legalitas sebuah perusahaannya. Saya cari tahu legalitas ininya, produknya. Kalau produk sudah legalitasnya sudah ada, berarti perusahaannya udah ada. Tidak akan keluar suatu produk ketika perusahaan itu tidak legal. Oke. Gitu. Oh, berarti luar biasa nih. Karena berhubungan dengan BPOM juga, otomatis Pak Darmansyah harus cari tahu juga legalitas dari produknya kan? Betul. Nah, ini mungkin jadi jawaban atas pertanyaan orang-orang yang mungkin mempertanyakan ini produk-produknya nih udah bener belum sih tercantum di BPOM-nya. Nah, ini jawaban dari udah perlu kita pabriknya di mana, ininya di mana, pabrik ini di mana, pabrik ini di mana. Jangan usah cari tahu pabriknya, dari legalitasnya aja. Ketika suatu produk udah ada Badan POM-nya, otomatis itu sudah teruji. Tidak mungkin suatu produk dikeluarkan kalau ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah, Best Corporation ini produknya berarti keseluruhan produknya itu udah tercantum di BPOM berarti ya? Alhamdulillah sebenarnya saya ini lihat masih tercantum, kan. Tercantum udah legalitasnya udah ada. Udah aman kan? Nah, apalagi kan dalam produk pertanian itu udah ada SK dari Kementan ya. Kalau kan? pertanian dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Nah, gimana caranya? Ini mungkin sebagian orang mungkin ada yang belum tahu ya. Gimana caranya kita nyari tahu BPOM-nya itu gimana sih caranya? Kalau di kita sih ada aplikasinya, Kang. Oh, ada aplikasinya. Nah, itu caranya gimana? Berarti tinggal search aja di Google. Tinggal dilihat aja. Misalnya di Google bisa tinggal cari ada untuk cek produk misalnya makanan, minuman. Ya, kalau ketika ini cek BPOM namanya itu. Nah, oke. Berarti buat teman-teman yang menanya perihal BPOM mungkin bisa dicek melalui Google. Misalnya produk yang mana nih? Ini ya, Black Habats Coffee. Habats Coffee. Nah, Habats Coffee ini kan ada tuh, pasti ada ini. Kalau yang terbaru biasanya ada barcode-nya kayak gini nih. Nah, misalnya ini BPOM MD, RIMD, itu berarti MD itu makanan dalam negeri. Makanan dalam negeri. Kalau ML dia makanan impor tuh, luar. Jadi misalnya ketika kita masukkan di cek BPOM nih, misalnya di produk Habats ini 8670 12 02 33 00 nih, itu sudah muncul pabriknya yang mendaftarkan kan, pabrik tuh pasti muncul semua data-datanya itu, database-nya. Ketika misalnya produk ini palsu, otomatis kita masukkan registrasinya tuh nggak ada ya, nggak muncul. Misalnya ada orang lain nih mau meniru, tapi tetap ada tulisan BPOM-nya, tapi pasti nomornya tuh berbeda, pasti nggak muncul. Oke. Nah, jadi buat orang-orang yang memang menanyakan produk-produk dari Best Corporation ini udah legalitasnya udah jelas atau belum, Pak Darmansyah tadi udah menjawab semuanya. Ya. Nah, semisal teman-teman belum juga percaya, bisa dicek di Google, tinggal cari aja, cek BPOM, itu bakal muncul ya langsung ya. Ya. Nah, bisa dicek satu persatu gitu. Nah, terus selanjutnya ada keinginan berapa tahun untuk mencapai rumah seperti mentor kita, Kang Algian? Ya Allah. Kira-kira
Targetnya saya sih 3-4 tahun ke depan, 3 sampai 5 tahun ke depan insya Allah. 3 sampai 4 tahun ke depan ya. Ya, Ya kehitungnya cepet lah, lumayan lah dibandingkan nah, dengan insya Allah. Yang penting kita betul-betul terus bergerak. iya, Insya siapa Allah. tahu juga kan lebih cepet juga Karena 2 tahun. di sini kan kerja tim kan. Iya, betul. Kita bekerja, tim kita di bawah juga bekerja, otomatis saling membantu lah. Gitu. Dan di sini kita bukan mencari sebanyak-banyaknya orang, tapi mencari bagaimana caranya tim kita itu menjual paket-paket produk yang ada di Best Corporation Syariah. Gitu, Kang. Nah, secara penghasilan di bisnis Best Corporation itu paling besar itu dapat berapa, Pak? Biasa per bulan ada 6 juta, 6 juta. kadang 3 juta. Paling besar Ya 6 juta lebih lah. 6 juta lebih ya, Nah. paling besar. Nah, kan gini, di Best Corporation itu kan ada komisi harian, komisi mingguan, juga per bulan kan. Ya. Nah, kalau untuk per harinya itu paling besar berapa? Per hari? Biasa pernah 2.800.000 Kang. 2.800.000 Per itu hari, berarti karena ada yang daftar paket ini bisnis ya? Heeh. Oh, Level iya. 7 hak usaha. Otomatis itu ada yang namanya bonus mingguannya juga, bonus pasangannya. Hmm. 700.000, jadi 3.500.000 lah. Oke. Nah, itu 2,8 kan tadi? Iya. 2,8 itu dalam satu hari langsung cair, langsung masuk rekening apa ditahan dulu tuh? Itu misalnya ada yang belanja nih paket hari ini, misalnya paket bisnis. Insya Allah besoknya tuh akan langsung masuk ke otomatis, dan otomatis masuk ke rekening kita besoknya sehari ya. Setelah kita ini ada yang belanja paket produk, besoknya langsung masuk. Berarti dalam sehari langsung masuk ke rekening. Betul. Wah. Nggak Ini perlu nunggu sebulan. nggak perlu nunggu sebulan gitu kan? Iya. Betul. Kan biasanya gini, yang saya tahu itu ada sebuah perusahaan, saya pernah gabung juga, itu dikalkulasikan dalam sebulan baru cair. Kalau ini, kalau bonus sponsor ya per hari. Per hari ya? Ya. Kalau bonus pasangan per minggu. Kalau bonus royalti itu per bulan. Oke, Gitu, kan. oke. Wah, ini berarti luar biasa, ada bonus per hari, komisi per hari, Iya. komisi mingguan sama bulanannya juga, gitu kan? Royalti. Nah, terus mengenai produk, baik lagi ke produk, ada nggak sih produk yang memang secara penjualan dari Pak Darmansyah itu yang paling laku keras lah, bisa dibilang? Nggak ada sih Kang, cuman campur sih. Campur. Iya. Kalau tergantung dari daerah masing-masing sih. Misalnya kalau ada reseller yang dari Kalimantan, itu ada kemarin reseller saya ambil pupuk semua. Tergantung dari kebutuhan mereka sih. Ada yang kolagen, ambil kolagen juga banyak. Gitu. Banyak ya. Nah, terus Pak Darman sendiri pakai nggak sih produk Best Corporation? Pakai nggak sih produknya? Kira-kira? Kalau yang saya ini kemarin rata-rata saya pakai Kang. Pakai ya? Udah jual saya. Apalagi parfum kan? Iya. Yang saya kemarin tuh saya pakai semua. Oke. Kemarin saya ini juga ke orang tua kan petani tuh. Saya ini kasih juga itu pupuk. Oh, orang tua berarti petani dikasih pupuk juga. Bahkan ada teman orang tua yang di Kalimantan tuh bahkan minta beli pesan gitu, untuk sawit. Oke. Kalimantan. Nah, berarti itulah penjelasan dari Pak Darman mengenai Best Corporation ya, teman-teman. Ya, Jadi makasih banget Pak Darmansyah atas penjelasannya. Nah, ini biar orang-orang bisa tercerahkan gitu kan mengenai perihal bisnis Best Corporation. Terakhir, kira-kira ada pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana yang memang baru bergabung dan juga yang belum bergabung di Best Corporation? Kalau yang teman-teman baru bergabung,
silahkan konsisten, ikhtiar, terus belajar dan terus bergerak. Insya Allah pernah ada yang saya dengar ya, guru kita juga tuh kayak yang sudah sukses di Business Base Corporation Syariah ini, bahwa kita harus dalam menjalankan sesuatu kita harus ikhlas, sabar, dan jangan pernah berhenti, Kang. Oke. Gitu. Ketika kita berhenti, otomatis kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan ataupun apa yang telah disediakan oleh perusahaan. Jadi teman-teman yang berjuang, fokus, terus tetap berjuang, cemplung satu kali, basah satu kali, jangan sampai teman-teman mundur dan berhenti. Insya Allah ketika teman-teman berjuang terus bergerak, insya Allah pasti akan mencapai di titik ini ya, apa yang diinginkan nantinya. Insya Allah. Bagi teman-teman yang belum bergabung dan ingin bergabung bersama kami dan tim, insya Allah mari kita bergabung, kita sama-sama menjalankan bisnis ini. Insya Allah yang tak kalah pentingnya pilih tim yang tepat ya teman-teman. Nah, seperti insya Allah di tim kami menyediakan support system yang ada di tim kami ya, yang disediakan oleh guru terbaik kami, mentor terbaik kami, coach terbaik kami, yaitu Coach Algian Saputra. Itu semua support system disediakan secara gratis teman-teman, untuk teman-teman bagaimana cara menjalankannya secara online nantinya. Dan tak kalah pentingnya juga kita ada training-trainingnya, ada bimbingannya, ada mentoringnya. Itu rutin setiap minggu sampai 3 kali biasanya kita mengadakan Zoom seminar ataupun Zoom training. Jadi teman-teman tetap belajar, nantinya kita bareng-bareng belajar. Kemudian di tim kita tuh fleksibel, mau di luar negeri, misalnya di Malaysia, di Arab Saudi, itu bisa mengikuti training-trainingnya melalui Zoom yang akan diadakan begitu teman-teman. Jadi nggak perlu harus, misalnya di Malaysia nih bingung mau trainingnya saya mau ke Indonesia atau bagaimana. Jadi tetap di depan HP saja bisa kita saling bersilaturahim teman-teman. Jadi manfaatkan bagi teman-teman yang bergabung, daripada kuota yang tiap bulan teman-teman keluarkan tidak ada manfaatnya, misalnya 100.000 cuma terbuang percuma, alihkan kuota teman-teman atau Bapak Ibu ke menjadi reseller di Base Corporation Syariah ini. Insya Allah kuota yang kita pakai setiap bulannya tidak bermanfaat di luar sana, di sini bisa bermanfaat. Kita bisa beriklan, kita bisa mempromosikan produk-produk ataupun peluang bisnis yang ada di Base Corporation Syariah ini, gitu teman-teman. Nah, misalnya per bulan kita mengeluarkan untuk kuota nih, pakai data. Di sini dengan 100.000 kuota yang teman-teman keluarkan bisa menghasilkan misalnya paling minimalnya 400 per hari. Ya, itu sudah ini teman-teman, gitu menurut saya teman. Oke, berarti itulah pesan-pesan dari Pak Darmansyah untuk teman-teman yang baru bergabung di Business Base Corporation dan juga yang memang belum bergabung atau masih bingung nih Business Base Corporation ini. Nah, jadi buat teman-teman ini bakal saya taruh link, bukan link, di deskripsi nomor Pak Darmansyah dan juga nomor saya. Siapa tahu teman-teman mau didampingi atau sama Pak Darmansyah atau sama saya, itu nomornya bakal saya cantum di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa follow juga akun TikToknya Pak Darmansyah. Ya, nanti juga bakal kita taruh juga di bawah. Dan juga TikTok saya nanti teman-teman bisa kunjungi, mau Pak Darmansyah mau saya. Ya. Silahkan, kebebasan dari teman-teman. Jadi itu Prime Talk kali ini bersama Pak Darmansyah dari Palu. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.